Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memprogram LED berkedip atau memfungsikan pin I/O-nya STM32F103 sebagai output. Saya akan menggunakan 3 software atau 3 aplikasi. Yang pertama adalah STM32CubeMX untuk konfigurasi GPIO-nya, kemudian menggunakan compiler MCK-ARM Keil sebagai coding atau membuat sketch blink LED berkedip. Kemudian untuk simulasinya saya akan menggunakan Proteus. Untuk kali ini saya akan gunakan Proteus. Untuk video berikutnya akan saya gunakan Bluefield Development Board atau papan pengembangan Bluefield realnya. Tapi untuk pertama ini kita gunakan Proteus dulu karena sebagian adik-adik saya kira juga belum punya board Bluefield sehingga bisa belajar microcontroller menggunakan Proteus atau simulasi. Langsung saja kita pilih tipe MCU-nya atau microcontroller-nya, yaitu Access to MCU Selector. Ini kita klik. Kemudian part number-nya ketikkan saja F103C6. Karena di Proteus belum ada C8, kita jadi pilih C6 saja. Kemudian pilih yang C6T ini, boleh sebetulnya yang bawah atau yang atas juga boleh, bedanya hanya packagingnya saja. Kalau yang T adalah versi SMD RGFP ini, kalau yang U 6U ini versi yang tidak ada kakinya ya, kakinya di pojok. Kita pilih yang atas saja. Oke, ini adalah tampilan awal. Kita belum setting apapun. Kita akan membuat LED berkedip. LED-nya akan kita hubungkan di port C13 misal ya. Ini kita klik port C13, kemudian port C13-nya kita jadikan output. GPIO sebagai output. Ini kita klik. Oke, sudah. Kemudian bisa kita klik system core ini. Pilih GPIO. Kemudian di sini konfigurasi lebih lengkapnya pada port C13. Output levelnya adalah logic low. Bisa kita rubah menjadi high atau low, terserah. Kita pilih low boleh, high boleh. Kemudian mode outputnya adalah pilih yang push pull. Di sini ada 2, ada push pull, ada open brain. Apa perbedaan push pull dan open brain ini? Video-video saya sebelumnya juga sudah saya bahas, silahkan ditonton, linknya ada di atas. Kemudian karena ini sebagai output push pull, maka tidak perlu pull up, jadi no pull up no pull down. Kemudian maksimum output speednya pilih yang low saja, boleh medium boleh high. Saya pilih yang low saja karena tidak harus cepat-cepat, tidak butuh kecepatan tinggi untuk menyalakan LED. Kemudian port C13 sebagai output sudah, kita klik project manager. Nama project kita misal di sini adalah GPIO underscore output gitu ya, atau GPIO blink juga boleh, GPIO blink gitu juga boleh, seperti ini. Project ini saya simpan di drive C user Sriwijaya desktop latihan. Kemudian yang perlu dirubah lagi adalah toolchain atau IDE atau compiler yang akan kita gunakan adalah MCK-ARM ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita generate code. Langsung kita buka open project ini. Oke, kita cari file main.c di application user ini.
Jadi ini kita double klik. Oke. Nah, ini fungsi yang harus ada di setiap menggunakan compiler MDKARM adalah fungsi main. Nah, kita sudah di sini kita diberi konfigurasi menggunakan library HAL yang dibuat oleh ST Microelectronics. Kemudian sistem clocknya juga sudah dikonfigurasi menggunakan standar defaultnya. Kemudian GPIO juga port C13 sebagai output juga sudah diinisialisasi. Ini bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah fungsi inisialisasi port C13 sebagai output. Jadi awal mulanya adalah clocknya di enable, diaktifkan. Jadi berbeda dengan mikro tipe AVR. Kalau tipe AVR secara otomatis semua clock yang ada di peripheral mikro tersebut langsung aktif. Berbeda dengan STM32 yang berbasiskan ARM, setiap peripheral defaultnya dinonaktifkan sehingga akan menghemat konsumsi dayanya. Baru diaktifkan clocknya ketika hanya mau digunakan saja. Dengan metode seperti itu, mikro akan sedikit mengkonsumsi daya. Ini port C13 dibuat reset. Reset ini artinya adalah logic low. Kemudian ini adalah setting konfigurasi atau inisialisasi port C13 tadi. Di pin 13 yang akan kita setting, kemudian difungsikan sebagai output push pull, kemudian tidak menggunakan pull up, kemudian kecepatannya adalah frekuensinya low, rendah. Kemudian ini adalah proses inisialisasinya. Oke, jadi kalau menggunakan CubeMX, proses coding ini kita tidak perlu melakukan secara manual, biarlah CubeMX yang membuatnya. Kemudian ini kita copy untuk membuat LED berkedip. Nah, untuk menulis script atau program di MDKARM yang dibuatkan oleh CubeMX, kita sebaiknya menulisnya di antara user code begin dan user code end, harus di antara ini. Nah, contohnya di sini juga seperti itu, user code begin 2 dan user code end 2. Kita menulis program harus di antara ini. Kalau ini berarti boleh di sini, misal seperti ini, nah, itu boleh. Kalau kita misal menulisnya di sini atau menulisnya di sini, begitu kita merubah konfigurasi yang ada di Cube, kemudian kita generate, maka program ini dan program ini akan hilang. Jadi kita tidak boleh menulis program yang tidak di antara komentar code begin dan code end ini. Jadi kalau di sini tidak akan hilang. Oke, kemudian kita panggil instruksi delay, hal underscore delay. Ini delaynya misal adalah 500 milisecond, jadi ini adalah satuannya milisecond. Jadi kita juga sudah dibuatkan delay, sama seperti di Arduino ada delay. Di sini pun juga dibuatkan delay. Kemudian ini kita copy, ini kita buat set. Jadi kalau yang reset itu ini adalah artinya make port C13 low. Kalau yang ini artinya membuat port C13 logiknya adalah high. Jadi kalau set dia membuat high, kalau reset dia membuat low. Di sini instruksinya adalah port C13 dibuat low, kemudian tunda 500 milisecond, kemudian port C13 dibuat high, tunda 500 milisecond, looping lagi ke atas ini, port C13 dibuat reset. Nah, kalau kita susah mengingat reset
dan GPU pin set ini kita juga boleh mendefine di atas di sini, misal seperti ini user. Nah, di sini juga boleh, yang penting di antara code begin dan code end ini ya. Nah, di sini juga boleh, di sini untuk private define. Jadi boleh di sini, boleh di sini ya. Ini private define, misal define low itu adalah reset. Kemudian saya ingin define hack adalah set, misal seperti itu ya. Karena di Arduino IDE untuk membuat logic low pada sebuah pin, instruksinya adalah low, kalau hack adalah hack seperti ini. Jadi supaya kita mudah mengingatnya, boleh diganti seperti itu. Yang ini kita ganti low, yang ini kita ganti hack. Oke, sebelum kita compile, dipastikan MDK ARM ini menghasilkan file hexa. Bisa kita klik option for target ini, kemudian pilih output. Create hexanya harus posisi dicentang, karena file hexa ini kita butuhkan untuk simulasi di Proteus. Harus dicentang, kemudian oke, kemudian kita build atau boleh ditekan F7. Oke, proses compilernya selesai, tidak ada error dan tidak ada warning. Kalau ada warning masih bisa di run, tapi kalau ada error tidak bisa di run. Jadi harus tidak boleh ada error. Kemudian sekarang kita akan membuka Proteus. Oke, langsung pilih new project. Silahkan ketikkan nama projectnya, mau disimpan di mana, dicari lokasinya. Saya biarkan default saja. Next, karena tadi saya sudah pernah membuat project ini, nama dengan project ini saya klik yes. Kemudian default saja untuk template-nya, next. Kemudian kita tidak perlu membuat layout PCB, next. Oke, ini contoh kalau kita membuat program di Proteus. Sebetulnya tidak perlu ini juga tidak apa-apa, tapi sekalian saja. Kemudian kita akan tahu bagaimana tampilan program di Proteus atau tampilan compiler di Proteus. Kita pilih Cortex M3 karena STM32F103 adalah prosesornya memiliki arsitektur Cortex M3. Ini adalah variannya dari ARM. Kemudian mikronya kita pilih, ya di sini tidak ada C8 ya, kita pilih C6 saja. Kemudian compilernya kita gunakan Keil for ARM. Ini biarkan dicentang, kita akan buatkan program integer main secara default. Kemudian next, finish. Nah, oke. Ini kita sudah disiapkan oleh Proteusnya untuk membuat program di sini, tapi kita tidak perlu ini karena kita sudah membuat programnya di Keil. Jadi kita bisa juga coding di sini, tetapi di sini belum support sama HAL library. Kita harus memasukkan secara manual. Kita close saja, kemudian misal kita cari port C13 ada di sini. Oke, ini port C13, misal kita hubungkan LED. Kita cari LED. Kemudian kita cari resistor. Oke, 2 komponen saja cukup. Kemudian kita sambungkan resistornya, kemudian LED-nya. Oke, ini kita hubungkan ke port C13. Ini kita hubungkan ke katodanya LED. Anodanya kita hubungkan ke VDD, sumber positif. Nilai resistansinya bisa diganti, misal di sini adalah 220 ohm. Oke, kemudian sekarang langkah terakhir adalah memasukkan file hexanya di program file ini. Klik simbol folder ini,
kemudian cari tadi detail disimpan di mana di latihan, nama projectnya adalah GPIO Blink, kemudian klik MDKRM, klik GPIO Blink sekali lagi, dan kemudian ketemu file hexanya GPIO_blink.hex. ini kita double klik, kemudian klik OK. Jadi kita pastikan sudah masuk di sini ya. Kemudian langsung kita run saja. Oke, ini sekarang port C13 ketika warna biru ini artinya port C13 mengeluarkan output low, logic low atau reset. Kalau warnanya merah maka port C13 mengeluarkan logic high atau logic set. Kalau high dia tidak nyala karena sama-sama merahnya. Kalau low, LED-nya baru menyala karena di sini merah adalah potensial yang lebih tinggi, tegangan lebih tinggi. Kemudian yang biru atau low adalah potensial tegangan yang lebih rendah, sehingga jika ada arus mengalir dari anoda ke katoda akan membuat LED ini menyala. Oke, kemudian saya akan kembali ke STM32Cube NX-nya. Di sini ada clock konfigurasi. Untuk pertemuan kali ini atau video kali ini, clock konfigurasinya akan saya buat default, tidak saya ubah sama sekali. Untuk video berikutnya baru kita akan setting clock konfigurasinya, dan kemudian nanti simulasinya sudah tidak menggunakan Proteus tapi menggunakan papan pengembangan Bluebill. Karena di simulasi Proteus saya tidak akan menggunakan clock sebesar 72 MHz karena akan cukup berat di laptop, jadi saya hanya menggunakan 8 MHz saja supaya simulasinya ringan, tidak terlalu berat bagi laptop. Jadi cukup ringan kalau kita menggunakan 8 MHz saja. Saya kira sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada komentar, maaf jika kalau ada saran dan kritik silahkan tinggalkan komentar. Ada pertanyaan juga seperti itu, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.